Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Tsumma qala, kemudian berkata Imam Syafi'i, wa man qala astahsinu la an amrillah, siapa orang yang mengatakan aku menganggap ini bagus, istihsan, la min amrillah, bukan karena perintah Allah, wala an amri Rasulillah, dan juga bukan karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yakbal anillahi wala an rasulillah, maka falam yukbal, maka tidak akan diterima dari Allah, wala an rasulillahi, dan tidak juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yukbal anillahi wala an rasulihi, tidak akan diterima dari Allah dan Rasulnya apa maqala, yaitu sesuatu yang dia ucapkan. Walam yutlab maqala bihukmillah, dan tidak akan dituntut, atau walam yatlub, dan dia tidak akan mencari maqala, tidak akan yutlab aja, walam yutlab, dan tidak akan dituntut apa maqala, sesuatu yang dia ucapkan, tidak dituntut bihukmillahi, sebagai hukum Allah, wala bihukmi rasulihi, dan juga tidak sebagai hukum Rasulnya. Wa kana al-khata'u fi qawli man qala hada bayyinan, dan kesalahan dalam perkataan orang yang mengatakan demikian, bayyinan, itu sangat jelas, bi'annahu qad qala, karena sungguhnya dia mengatakan aqulu wa a'malu bima lam umar bihi, seolah-olah dia mengatakan aku mengatakan ini, mengamalkan ini, padahal aku tidak diperintahkan, walam unha anhu, dan aku tidak dilarang, wa bila mithalin ala ma umirtu, dan tanpa ada contoh ala ma umirtu bihi, atas sesuatu yang aku diperintah, wa nuhitu anhu, dan sesuatu yang dilarang, yang aku dilarang darinya. Waqad qadallahu bi khilafi ma qala, dan Allah telah menetapkan tidak sesuai atau berlainan dengan apa yang dia ucapkan. Falam yatruk ahadan illa muta'abbidan, maka dia tidak meninggalkan seorang illa muta'abbidan, kecuali berta'abbud atau beribadah. Tsumma qala, dah sampai di situ. Ini adalah ucapan Imam Syafi'i, ini adalah tulisan Imam Syafi'i yang menganggap bahwa, yang memiliki pendapat bahwa istihsan tanpa Al-Quran, tanpa sunnah, khobar, tanpa ijma, itu tidak boleh. Dasar hukum itu sebagaimana kita sudah pelajari kemarin, yang pokok ada 3, yaitu Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma. Nah, kias masih dalam perdebatan. Kias masih perdebatan, ada yang memperbolehkan kias dengan segala rukun-rukunnya, ada asal, ada hukum asal, ada fara, ada hukum fara, ada ilat. Itu kias agak ketat. Kemudian ada lagi istihsan. Istihsan itu menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang bagus, meskipun tidak ada dalam Al-Quran, meskipun tidak ada dalam hadis dan ijma, tapi dianggap bagus begitu aja. Ini dalam perdebatan juga. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang istihsan? Orang menentukan fatwa fikih, menganggap ini bagus, tapi nggak pakai Al-Quran, nggak pakai hadis, nggak pakai ijma juga, nggak pakai kesepakatan ulama. Bagaimana? Imam Syafi'i berpendapat yang seperti ini sama aja orang yang mengatakan sesuatu tanpa dasar. Artinya dia diperintah sama Allah enggak, dilarang juga enggak. Kemudian dia diperintah oleh Rasulullah juga enggak, dilarang juga enggak. Jadi dia mengatakan sesuatu yang memang tidak layak disebut sebagai hukum Allah. Maka istihsan itu tidak digunakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memperbolehkan istihsan kalau memegang yang 3 tadi, yaitu memegang Al-Quran, sunnah atau hadis, dan juga ijma. Jamaah rahimakumullah, ijma ini juga penting. Ijma perlu kita lihat, perlu kita tinjau sebagai satu sebagai satu contoh dari produk hukum yang pernah ada sebelumnya. Apa tuh kalau bahasa hukum? Jadi sebagai satu barometer. Dulu itu pernah ada ijma, dan jangan sampai kita menyalahi ijma. Contoh yang menyalahi ijma itu sepakat bahwa ulama, para sahabat juga termasuk para tabi'in, ulama-ulama yang ada pada masa tabi'in sepakat bahwasannya Allah itu tidak berjisim, nggak ada jisimnya, nggak ada jasmaninya. Nah, kemudian kalau ada pendapat sebagian orang Islam yang kemudian mengatakan bahwa Allah punya jisim, kalau di Al-Quran itu disebutkan
tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah punya tangan, maka yang seperti ini menyalahi ijma. Walaupun Nabi nggak pernah mengatakan itu, walaupun di Al-Quran juga memang ada kata-kata tangan, tapi karena ijma'nya sahabat dan ijma'nya tabi'in bahwa Allah tidak berjisim, tapi dia ini kelompok ini menganggap Allah ada jisim, maka ini salah juga. Jadi ijma' itu diperhatikan betul. Kita nggak bisa megang hanya Al-Quran dan Sunnah, harus ada ijma'. Demikian juga dalam banyak hal. Kesalahan falasifah atau filosof ahli filsafat itu sebenarnya pinter-pinter dalam berlogika, dalam mantik. Dia pinter dalam menggunakan alur pikir yang lurus. Jadi pasti berpikirnya itu sangat mantiki atau sangat logis. Tapi kesalahannya apa? Dia tidak menggunakan ijma. Dia lupa bahwa sebelumnya itu di filosof Islam ya, filosof Islam itu yang memang masih percaya Allah. Kalau filosof Barat mah udah salah semua dah. Filosof Barat ya, filosof Barat ya, karena memang dasarnya adalah bukan agama Islam. Tapi kalau filosof Islam seperti Ibnu Sina, kemudian juga seperti Ibnu Rushd, kemudian Al-Kindi, yang lebih awal lagi ada Al-Farabi. Al-Kindi lebih paling awal itu karena memang dasarnya memang orang Islam yang ngaji, pinter juga, alim, sholat juga, maka tetap mengakui la ilaha illallah. Cuma ada beberapa kesalahannya. Di antaranya tadi tidak menggunakan ijma. Sahabat itu sepakat bahwa Allah tidak berjisim. Sahabat itu juga sepakat bahwa membahas perkara-perkara yang mutasyabihat itu sebaiknya dihindari. Nah, tapi filosof ini justru nyari-nyari, justru berjibaku dengan itu, justru dia dijadikan sebagai bahan kajian. Itu kesalahannya di situ. Padahal orang-orang dulu, para sahabat dan tabi'in, ini untuk masalah mutasyabihat benar-benar hati-hati. Kalaupun ada diskusi, itu pasti diskusi khusus untuk orang-orang tertentu. Ijma tetap harus digunakan. Jadi dasarnya 3, Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma. Kalau orang menggunakan istihsan atau menganggap satu permasalahan, menganggap satu kasus itu bagus, tapi tanpa Al-Quran, tanpa hadis, maka tidak akan diterima. Dia mengatasnamakan Allah, nggak diterima. Mengataskan Rasulullah juga nggak diterima, karena memang nggak pakai Al-Quran dan nggak pakai Sunnah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tsumma qala, kemudian berkata Imam Syafi'i, wa man istajaza ayyahkuma au yuftiya bila khabarin. Siapa orang yang memperbolehkan untuk menentukan hukum atau berfatwa bila khabarin, tanpa hadis, bila khabarin lazimin, tanpa hadis yang lazim, wala kiyasin, dan tanpa kias, alaihi, atasnya, atas satu hukum tersebut, kana mahjujan, maka orang itu dihujjah, orang itu akan diberikan hujjah bi anna makna qaulihi, bahwa sungguhnya arti dari ucapan atau pendapatnya, af'alu ma hawaitu, aku melakukan sesuatu yang aku ingin, wa illam umar, meskipun aku tidak diperintah umar bihi, terhadap sesuatu, mukhalifu maknal kitab, mukhalifah maknal kitab, dengan menyalahi makna kitab, was sunnati, dan hadis, Al-Quran dan hadis, fakana mahjujan ala lisanihi, maka ada orang tersebut itu dihujjah atau difonis, disalahkan atas lisannya. Wa makna ma lam a'lam fihi mukhalifan, dan makna lam a'lam fihi mukhalifan, aku tidak mengetahui dalamnya, mukhalifan itu bertentangan, mukhalifan itu bertentangan. Siapa orang yang mengatakan boleh kita fatwa tanpa hadis, boleh kita berfatwa tanpa kias, yang penting kita anggap kayaknya bagus, maka ini sama aja orang mengatakan itu menurut aku pengennya begitu, aku jadinya itu menurut pandangan saya pengennya seperti itu. Jadi yang dibawa apa? Mahawa, itu hawa nafsu jadinya. Penginjil dong, disesuaikan. Mahawa itu artinya hawa atau keinginanku. Jadi dia menetapkan hukum atau memberikan fatwa ini hanya berdasarkan keinginannya saja, hawa nafsunya,
Yang seperti ini jelas menyalahi Al-Quran, jelas juga menyalahi hadis, apalagi tidak menggunakan hujjah, tidak menggunakan ijma. Yang disampaikan Imam Syafi'i di sini khobar lazim atau kias. Jadi Imam Syafi'i masih memperbolehkan kias dengan syarat-syarat yang ketat. Yang kemarin itu ada 5 rukun kias. Ada asal, hukum asal, ada faro, kemudian hukum faro, ada ilat dulu, kemudian ditentukan hukum faro. Fa'in kila ma huwa kila la a'lamu ahadan. Fa'in kila ma huwa, jika dikatakan ma huwa, apa itu? Kila, dikatakan la a'lamu ahadan, aku tidak tahu satu orang pun min ahli ilmi, dari ahlul ilmi, rokhasa li ahadin min ahli lokoli, yang memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang yang rasional. Ahlul lokol itu menggunakan akal, wal adabi, dan juga dari ahlul adab, fi ayyuftiya, untuk memberikan fatwa, wala yahkuma bi ra'yi nafsihi, dan tidaklah boleh menghukumi dengan pendapat nafsunya, pendapat dirinya. Idza lam yakun aliman, jika dia bukan orang alim, billadzi taduru alaihi umurul qiyas, yang dengannya perkara kias, persoalan kias itu taduru, berputar atau ya berkutat di dalamnya, minal kitab wa sunnati wal ijma'i wal akli litafsiril mutasyabahi, yaitu dari kitab Al-Quran, maksudnya hadis, ijma, dan juga akal, litafsiril mutasyabih, untuk mentafsir yang mutasyabih atau yang masih samar. Orang yang tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan hadis, juga tidak menggunakan ijma, tidak menggunakan akal, maka tidak bisa diterima fatwanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terjadi sekarang itu orang-orang yang memahami Al-Quran secara harfiah, jadi dia mengandalkan terjemah, itu nggak pakai Al-Quran. Maksudnya nggak pakai Al-Quran, dia pakai Al-Quran ayat yang dibaca doang. Menurut saya ayat itu doang. Dia tidak mentafsirkan Al-Quran dengan ayat lain. nggak ada rujukan ya. Nggak ada jelas. Bacanya juga memuntariin. Dia baca Al-Quran terjemah, kemudian tidak coba ada tafsir atau mentafsirkannya dengan ayat lain. Nah, selain itu nggak pakai hadis juga, nggak pakai ijma juga. Ijma ulama itu sepakat bahwa mencegah mungkar itu tidak boleh dengan sesuatu yang mungkar. Sama aja dengan ulama fikih, boleh nggak kita nyuci sarung kita pakai air, tapi air kencing, boleh nggak? Najis. Jadi itu membersihkan satu najis dengan najis, sama aja menghilangkan kemungkaran dengan kemungkaran. Semua ulama ijma sepakat tidak boleh. Dia nggak pakai ijma itu, nggak ada ulama kata dia, pokoknya aku, kalau nggak yang ngajarin dia sebagai pengantin. Pengantin bawa nggak pakai ijma, apalagi akal nggak dipakai sama dia, karena akalnya juga otaknya udah dicuci. Yang penting dia bisa bunuh diri, melampiaskan kebenciannya kepada togut, kalau kata dia togut negeri ini. Kemudian dia bisa dapat bidadari 70, pengennya begitu. Jadi udah nggak dipakai semua itu, Al-Qur'annya nggak dipakai, hadis enggak, ijma apalagi, akal juga udah lumpuh karena udah dicuci otaknya, udah nggak ada akal. Ini penting nih, 5 ini, Al-Quran, hadis, ijma, 4 dengan akal. Jadi tetap harus pakai akal. Akal itu nanti buat merincikan yang mutasyabih atau merincikan yang masih samar. Bagaimana akal itu nanti digunakan? Antara lain adalah dengan ngaji, antara lain dengan bertanya kepada orang alim, antara lain dengan mencoba mencari tahu sumber-sumber atau rujukan-rujukan lain. Ini fungsinya akal. Kalau akalnya nggak dipakai, ya jadinya kayak kebo. Dia dicocok hidungnya, disuruh ngulon dia ngulon, suruh ngetan dia ngetan, karena nggak pakai akal. Sayyidina Ali itu bilang, la dina liman la aqla lah. Tidak ada agama bagi orang yang nggak punya akal. Jadi akal itu harus ada. Agama itu
Agama yang sempurna itu hanya untuk orang yang menggunakan akalnya. Beruntung kita ngaji. Nah, jadi kita semua orang yang berakal semua ini, orang yang menggunakan akalnya, karena masih mau berpikir, masih mau bertanya. Akal-akalan lain lagi itu Bapak Mutar. Fa idza za'amu hadza qila lahum wa lima lam yajuz li ahli al-uquli wallahu a'lam bissawab. Bikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.